Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-166, 167 dan 168 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang perang Uhud, dan lebih khusus adalah menerangkan tentang musibah yang menimpa umat Islam di perang Uhud, yaitu musibah kekalahan. Ramai dari kalangan umat Islam yang terluka dan tidak sedikit pula yang gugur sebagai syuhada. Ini adalah musibah, dan musibah itu berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Allah yang mengizinkan musibah itu berlaku, maka pasti ada hikmah di sebalik musibah tersebut. Karena mustahil Allah yang maha bijaksana mengizinkan sesuatu yang sia-sia. Pasti yang Allah izinkan, yang Allah perkenankan, pasti ada manfaat di sebaliknya. Meskipun yang Allah izinkan itu adalah perkara yang berat untuk dijalani, yaitu ramai dari kalangan umat Islam yang terluka dan terbunuh. Kemudian musuh Islam pula semakin bersemangat untuk menguasai umat Islam. Nah, ia adalah perkara yang berat karena bisa saja menghilangkan semangat umat Islam untuk menghadapi musuh mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menetapkan musibah tersebut, tujuannya sebenarnya adalah untuk membangunkan kekuatan yang sebenarnya pada umat Islam. Karena rupanya umat Islam tidaklah kuat apabila di tengah-tengah mereka masih ramai lagi orang yang mengaku-ngaku beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Maka umat Islam mesti dibersihkan dari orang-orang munafik. Mesti umat Islam adalah orang-orang yang betul-betul beriman dengan makna yang sebenarnya. Karena apabila ada orang-orang munafik di tengah umat Islam, mereka tidak akan menambah kekuatan, tetapi malah mereka akan mengurangi kekuatan yang sudah ada. Jadi hikmah di sebalik musibah berupa kekalahan di perang Uhud adalah
untuk membangunkan kekuatan yang sebenarnya pada umat Islam. Nah, apa kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat sebelum ini jelas sekali, karena ayat-ayat sebelum ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang perang Uhud, dan lebih khusus lagi adalah menerangkan tentang Rasulullah sebagai yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki sifat yang lemah lembut. Kemudian Rasulullah juga melalui kedudukan beliau yang tinggi itu, yang dipercayai oleh orang-orang yang betul-betul beriman, tetapi tidak dipercayai oleh orang-orang munafik. Maka keberadaan Rasulullah menjadikan orang-orang yang ikut dalam perang Uhud itu menjadi dua, yaitu orang-orang yang tetap mengikuti Rasulullah, mereka lah orang-orang beriman sebenarnya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah, mereka lah orang-orang munafik. Jadi keberadaan Rasul untuk menampakkan siapa orang yang beriman, siapa orang yang munafik. Kemudian musibah yang menimpa umat Islam dalam perang Uhud pun juga untuk menampakkan, untuk menjelaskan, untuk memberitahukan siapa orang-orang beriman sebenarnya dan siapa orang-orang munafik. Maka kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya sangat erat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum, dan apa-apa yang menimpa kamu, yaumal taqal jam'ani, hari bertemunya dua pasukan. Pasukan yang masukkan adalah pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, dan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Fa bi idznillah, maka dengan izin Allah. Musibah itu berlaku dengan izin Allah. Wal ya'lama, dan supaya Allah mengetahui al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Waliya'lama, dan supaya Allah mengetahui alladzina nafaqu, orang-orang yang munafik. Wakila lahum, dan dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, ta'alau, marilah ke sini, qatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, awidfa'u, atau peliharalah dirimu, atau jagalah dirimu dari kematian atau dari dikuasai oleh musuh. Qalu, mereka menjawab, lau na'lamu qitalan, sekiranya kami mengetahui akan ada peperangan, lattaba'nakum, niscaya kami akan mengikutimu. Tapi kami kira tak ada peperangan ini, maka kami pulang sajalah. Ini kata orang-orang munafik. Akhirnya mereka pulang sebelum sampai ke medan perang. Hum
hum lil kufri yauma idzin, mereka itu kepada kekafiran pada hari tersebut, yaitu hari bertemunya dua pasukan, aqrabu minhum lil iman, lebih dekat mereka itu daripada kepada keimanan. Jadi mereka kepada kekufuran adalah lebih dekat daripada kepada keimanan. Apa maksudnya? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Yaquluna bi afwahihim, mereka itu berkata dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa-apa yang tidak ada dalam hati mereka. Jadi lain di mulut, lain di hati. Wallahu a'lamu, dan Allah mengetahui, lebih mengetahui, bima yaktumun, apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka atau di dalam dada mereka. Alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mereka itu berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, yang mana mereka itu tidak pergi berperang, yaitu mereka yang kembali ke Madinah dan berdiam saja di Madinah, tidak ikut berperang. Lau ata'una, sekiranya mereka itu mematuhi kami, yaitu untuk tidak pergi berperang, kembali ke Madinah, ma kutilu, niscaya mereka itu tidak akan terbunuh. Lihat kami ini kembali ke Madinah, tak terbunuh. Tapi karena mereka pergi berperang, maka terbunuhlah mereka. Kalau mereka mau mentaati kami kembali ke Madinah, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini perkataan dari mulut mereka kepada saudara-saudara mereka. Apa tujuannya? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Qul, katakanlah kepada mereka itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan perkataan berikut ini. Fadra'u, maka tolaklah, an anfusikum, dari dirimu, al mauta, kematian itu, in kuntum, jika kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Kalau memang ya kamu orang-orang yang benar, coba tolak kematian. Kalau kematian itu diberlakukan ke atas dirimu, mampu kamu menolaknya? Tak ada siapa yang mampu menolak kalau kematian sudah ditetapkan ke atas dirinya. Nah, bermakna kamu ini bukanlah orang-orang yang benar dalam mengucapkan perkataan. Nah, kita beri ulasan sedikit supaya lebih mudah bagi kita untuk memahami ayat ini. Kita ulang dari awal ayat. Dan apa-apa yang menimpamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka ia adalah dengan izin Allah, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui orang-orang munafik. Dan dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu dari kematian atau dari kehinaan. Mereka berkata, kalaulah kami mengetahui akan terjadi peperangan, niscaya kami akan mengikutimu. Mereka itu pada hari tersebut lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa-apa yang tidak ada di dalam hati mereka, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang duduk berdiam di rumah mereka di Madinah, tidak ikut berperang, mereka berkata, sekiranya mereka mematuhi kami, maka tidaklah mereka itu terbunuh. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang munafik itu, tolaklah dari dirimu kematian jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya masih lagi menerangkan tentang perang Uhud, lebih khusus adalah tentang musibah yang Allah tetapkan ke atas umat Islam dalam perang Uhud, yaitu berupa ramainya yang terluka, banyaknya yang terbunuh. Ia adalah sebagai ujian. Dengan ujian tersebut, nampaklah siapa orang-orang yang beriman, nampaklah siapa orang-orang
munafik. Dan orang-orang munafik bukan hanya menampakkan kemunafikan mereka dengan perbuatan mereka yang tidak mau ikut berperang, yang kembali pulang ke Madinah, juga mereka nampakkan kemunafikan mereka dengan ucapan-ucapan mereka, yaitu ucapan-ucapan bohong yang mereka keluarkan dari mulut-mulut mereka. Di antara ucapan bohong mereka adalah dengan mengatakan bahwasanya tidak akan ada perang. Maka apabila tidak akan ada perang, maka tak perlulah meneruskan perjalanan, lebih baik pulang saja, karena tidak akan ada peperangan. Itu adalah kebohongan. Di mana tahu itulah kebohongan? Belum lagi sampai ke medan perang, kemudian sudah menetapkan tidak akan ada perang. Nampak sekali bohong. Sebenarnya ada yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah sebenarnya kami takut mati, maka kami pun pulang kembali. Sebenarnya itu yang ada dalam hati mereka, tapi bukan itu yang mereka keluarkan di mulut mereka. Lain di mulut, lain di hati. Kemudian berikutnya lagi ucapan mereka bahwasanya lihat kami ini, kami tak pergi berperang, makanya kami tak mati. Mengapa mereka mati? Sebab mereka pergi berperang. Jadi seakan-akan mereka itu berpendapat bahwasanya pergi berperang menuju kematian. Kalau tak mau mati, maka berdiam di rumah. Maka Allah membantah pendapat mereka itu, yaitu kamu di rumah pun juga akan mati, karena ramai orang yang mati di rumah di atas tempat tidur mereka. Nah, kalau Allah tetapkan kematian ke atasmu di rumah kamu, mungkinkah kamu menolak kematian tersebut? Nah, jawabannya pasti tidak mungkin. Nah, apabila tidak mungkin, berarti ini tidak ada kaitan dengan mati di medan perang atau mati di rumah. Sebenarnya kematian itu adalah berkaitan dengan qada dan qadar Allah, berkaitan dengan kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki mati di rumah, mati di rumah. Apabila Allah kehendaki mati di medan perang, mati di medan perang. Dan tidak semestinya takut untuk mati di medan perang, sebab mati di medan perang adalah mati yang mulia. Bahkan orang-orang beriman melihat kematian di medan perang adalah yang mereka dambakan, karena yang akan menghantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih mulia selepas kematian. Inilah dia 3 ayat yang kita ringkas melalui penjelasan yang bisa dijadikan sebagai pengantar kepada penjelasan yang lebih panjang setelah ini, insyaallah. Dengan ringkasan tafsir ini, maka akan terbimbing nanti ketika kita mengikuti pengajian ini, supaya fikiran kita tidak kemana-mana. Jadi kandungan pokok sudah kita dapatkan, tinggal lagi penjelasan lanjutannya. Sekarang kita pindah ke penjelasan yang lebih panjang. Di ayat yang ke-166 Allah menyebutkan wa ma asabakum, dan apa-apa yang menimpamu. Apabila dimulai ayat itu dengan dan, bermakna ayat tersebut adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan tentang musibah juga. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-165, awalamma asabatkum musibah. Dan apakah ketika musibah menimpamu, yaitu dalam perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, sementara kamu sudah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh. Qultum anna hadza, kemudian kamu mengatakan dari mana kekalahan ini datang? Bermakna ayat sebelumnya kaitannya dengan musibah, kemudian Allah tambahkan lagi yang berkaitan dengan musibah. Jadi lanjutan ayat yang menerangkan tentang musibah. Allah ingin menjelaskan sekarang bahwasanya kalau sebelum ini musibah itu adalah datang dari diri kita sendiri sebenarnya. Maksudnya dari diri kita, dari sebab diri kita sendiri. Kalau pada perang Uhud itu adalah dari sebab sebahagian umat Islam yang tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW, jangan tinggalkan tempat berperang. Mereka tinggalkan pula karena mereka terpedaya dengan harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah panggil, jangan lari, kembali ke medan perang, hadapi musuh. Mereka tak peduli.
Nah, itu adalah kesalahan. Kesalahan itu yang menghantarkan mereka kepada kekalahan. Maka tak sepatutnya mereka bertanya, dari mana kekalahan ini datang? Tak sepatutnya. Musibah yang menimpa mereka itu sebabnya adalah dari diri mereka sendiri. Nah, sekarang pula musibah yang menimpa mereka itu memang datang dari diri mereka sendiri, tetapi dengan izin Allah. Ada tambahan sekarang, yaitu kaitannya dengan izin Allah. Apa makna izin? Izin maknanya perkenan. Apa makna perkenan? Makna perkenan ini ada dua kehendak. Ada dua kehendak, yaitu kehendak kita dan satu lagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita umpamanya, kehendak kita mau sembuh. Kita sekarang sakit. Kemudian kehendak Allah, ya sembuh. Nah, Allah izinkan, bermakna Allah sampaikan kehendak kita. Nah, Allah sampaikan kehendak kita bermakna Allah izinkan. Ada orang yang datang baru mengikuti pengajian ini, kemudian dia minta izin. Apa kehendaknya? Kehendaknya mau mengaji bersama. Nah, kehendaknya izinkanlah saya. Maknanya saya berkehendak mau mengaji. Maka izinkanlah saya, maknanya sampaikanlah kehendak saya itu. Maka kita pun berkehendak demikian pula. Baik, silahkan. Sama kehendak kita dengan kehendaknya, kehendaknya dengan kehendak kita. Itulah dia izin. Tetapi di dalam ayat ini, makna izin itu bukan kaitannya dengan kehendak manusia. Sebab umat Islam, apakah umat Islam berkehendak musibah? Menghendaki musibah? Tidak. Umat Islam menghendaki kemenangan, menghendaki pertolongan. Tapi dari mana datangnya kata izin ini yang berkaitan dua kehendak? Nah, ada dua perkara yang mesti difahami. Yang sebenarnya dua perkara itu satu kesatuan. Kehendak pertama, kehendak Allah. Kehendak yang kedua, kehendak Allah juga. Kehendak Allah yang pertama adalah menetapkan dalam qada dan qadarnya. Dalam qada dan qadar Allah bahwasanya akan terjadi kekalahan ke atas umat Islam dalam perang Uhud. Nah, dalam perang Badar kemenangan, tapi dalam perang Uhud kekalahan. Itu kehendak Allah. Kemudian kehendak Allah itu dinyatakan menjadi kenyataan. Kehendak Allah dalam qada dan qadar itu telah ditetapkan semenjak kapan? Semenjak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu kehendak Allah dari masa azali lagi. Nah, sekarang pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Nah, kehendak Allah itu memang kehendak yang lama itu, tetapi dijadikan menjadi kenyataan pada masa tahun 3 Hijriah tersebut. Maka menjadi kenyataan tersebut, ia disebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perkenan Allah. Allah perkenankan, maka yang ditetapkan dalam qada dan qadar itu menjadi kenyataan. Apabila Allah tak perkenankan, apa maknanya Allah tak perkenankan ini? Umpamanya ada seorang hamba itu dia berdoa, ya Allah sembuhkan, ya Allah jauhkanlah hamba dari penyakit. Dia sekarang ini masih sehat, tetapi dalam qada dan qadar Allah ia telah ditetapkan sakit. Sekarang hari apa? Hari Kamis. Sekarang ini masih sehat, tapi dalam qada dan qadar Allah, Kamis sekarang ini, Jumat, Sabtu, Ahad, dalam qada dan qadar Allah telah ditetapkan kita pada hari Ahad sakit. Sekarang masih Kamis. Sekarang masih Kamis, belum lagi hari Ahad. Dan sekarang masih sehat, belum lagi sakit. Ya, ada dua-dua. Ada masih hari Kamis, masih sehat. Nah, tetapi di dalam qada dan qadar Allah yang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, hari Ahad kita akan sakit. Kemudian sekarang ini pula kita berdoa. Hari ini hari Kamis kita berdoa, ya Allah jauhkanlah kami daripada penyakit. Nah, kemudian Allah izinkan
Allah izinkan, maknanya Allah perkenankan. Baik, kehendak Allah dahulu sakit, tetapi karena doa kita sekarang Allah rubah, tidak jadi sakit. Nanti sampai hari Ahad sehat saja, karena Allah telah rubah. Bermakna yang dahulu sakit sekarang sehat, karena Allah mengizinkan kehendak kita. Ini kaitannya bukan dengan kehendak kita, ini kaitannya dengan kehendak Allah itu juga. Kehendak Allah itu juga. Dahulu di masa azali Allah tetapkan memang sakit, kemudian sampai hari Ahad memang Allah tetapkan juga sakit, sesuai seperti yang telah ditetapkan dalam qada dan qadar. Itu disebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya musibah itu dengan izin Allah, dengan perkenan Allah. Dalam bahasa Arabnya adalah biqada'illah, dengan qada Allah yang memang telah ditetapkan seperti itu sejak zaman azali. Meskipun bertentangan dengan kehendak kita. Jadi ada dua perkara. Ada kita yang berkehendak, Allah samakan dengan kehendak kita dengan izin Allah. Tapi bertentangan dengan kehendak kita, berlaku juga, itu pun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kehendak orang-orang beriman dalam perang Badar menang, kemudian betul-betul menang, bermakna dengan izin Allah. Kehendak orang-orang beriman dalam perang Uhud menang, tetapi rupanya itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi penentu sehingga menjadi kenyataan adalah kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Menjadi kenyataan ia adalah dengan izin Allah. Itu makna izin. Jadi kalau Allah yang mengizinkan dengan kehendaknya, pasti di sebaliknya ada hikmahnya, ada manfaatnya. Apa sebab? Sebab yang Allah kehendaki pasti baik, sementara yang kita kehendaki belum tentu lagi baik. Sekarang tinggal lagi hamba ini, kadang-kadang dia memaksakan diri juga, kehendaknya itu juga yang ingin berlaku. Ini karena keangkuhan dan kesombongannya. Padahal sebenarnya kehendaknya itu tidak baik. Tanda sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah halang kehendaknya itu. Nah, ini mungkin wallahu a'lam, masing-masing punya pengalaman. Ada pengalaman umpamanya mau pergi menaiki pesawat itu ke Jakarta. Sudah beli pesawat, sudah beli tiket pesawat itu. Sudah ditentukan harinya. Sudah berangkat dari rumah, rupanya sampai ke airport terlambat. Kehendak mau dengan pesawat tersebut, rupanya Allah berkehendak tidak. Wahai hambaku, bagaimana? Marah-marah tidak sampai airport? Marah-marah. Kita salahkan, entah siapa yang kita salahkan. Supirlah kita salahkan, kemudian perjalanan ke airport yang sesak itulah kita salahkan, kemudian macam-macam kita salahkan. Rupanya Allah mau menyelamatkan kita. Rupanya pesawat yang semestinya kita tumpangi itu rupanya mengalami kecelakaan ketika mendaratnya di Jakarta sana. Nah, kita ini karena ingin menyampaikan kehendak kita juga, akhirnya kita tidak menghormati kehendak Allah. Andaikan kita menghormati kehendak Allah, pasti di sebalik kehendak Allah itu ada hikmahnya, meskipun dalam pandangan kita tidak baik. Nah, disitulah Allah menguji kita dengan musibah. Judul pengajian kita, musibah sebagai ujian.
Allah menguji kita dengan musibah. Pasti di sebalik musibah itu ada hikmahnya. Tinggal lagi, wahai hambaku, kalau memang ia beriman kepadaku, maka buktikanlah keimananmu itu dengan redha ke atas musibah yang kutetapkan kepada dirimu. Kita redha itu betul yang berat. Karena kita menyamakan, kita ingin Allah itu menyamakan kehendaknya dengan kehendak kita terus. Itu yang buat kita jadi berat. Karena kita ingin juga kehendak kita yang berlaku. Padahal belum tentu lagi baik. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Dan apa-apa musibah yang menimpamu, yaitu kekalahan di perang Uhud, hari di mana bertemu dua pasukan. Sudah kita terangkan tadi dua pasukan yang mana, waliya'lamal mu'minin, supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Mana orang-orang yang beriman? Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah mengetahui orang-orang munafik. Kira-kira tanpa musibah di perang Uhud itu, Allah tahu tak mana yang beriman, mana yang munafik? Tahu. Apa perlunya lagi Allah tetapkan kekalahan dalam perang Uhud? Kan tanpa peristiwa tersebut, tanpa kejadian tersebut, Allah pun dah maha tahu. Belum lagi perkara itu terjadi, Allah dah tahu. Mengapa dalam ayat ini disebut lagi? Supaya Allah mengetahui orang-orang beriman. Apa tujuannya? Sama dengan seorang guru. Kalau guru itu pandai sekali, tahu dia murid-muridnya, maka guru tersebut tahu dia mana murid yang faham, mana murid yang tak faham. Tak perlu ada ujian akhir tahun, tak perlu. Kalau guru yang pandai, dari muka murid itu sudah tahu dah mana yang faham, mana yang tidak. Yang banyak berkerut keningnya, itu tak faham ya. Tetapi kalau nampaknya, ini murid yang ini faham ini, ini dia belum faham. Itu guru yang pandai. Tanpa ujian, guru itu tahu mana yang faham, mana yang tidak faham. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, tanpa ujian Allah tahu mana yang beriman, mana yang munafik. Allah tahu. Lalu buat apa lagi ujian itu ditetapkan? Sebenarnya Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang kafir. Orang beriman dan orang kafir, orang munafik itu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang beriman, siapa di antara mereka yang kafir. Mereka tak tahu. Nah, supaya mereka tahu juga seperti Allah mengetahui langsung. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Kita mana tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Maka Allah tetapkanlah ujian, yang dengan ujian tersebut nampaklah siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang munafik. Yang beriman yang tetap bersama Rasul dalam perang, meskipun dalam keadaan yang sangat gawat sekali. Yang munafik itu dia yang belum lagi sampai ke medan perang sudah pulang. Yang munafik itu dia baru nampak harta benda, harta rampasan, kemudian sudah turun menyalahi perintah Rasul. Orang munafik itu dia yang dipanggil oleh Rasulullah tak mau menjawab. Nah, nampak tidak? Nampak dari apanya kita? Dari apa mereka kita ketahui mereka itu sebagai orang-orang munafik? Dari perbuatan mereka. Jadi makna supaya Allah mengetahui orang-orang beriman, untuk diberitahukan kepada orang-orang beriman mereka sebagai orang-orang beriman, supaya Allah mengetahui orang-orang munafik untuk diberitahukan kepada orang-orang beriman tentang orang-orang munafik itu orangnya, itu dia, itu orangnya. Maka berhati-hati dengan munafik itu. Jangan berharap sangat kepada mereka. Jangan sedih kalau mereka tidak ada. Karena mereka tidak ada, tidak akan mengurangi apa-apa. Dan jangan gembira dengan keberadaan mereka, karena kalaupun mereka berada di tengahmu, tidak akan menambah apa-apa. Dengan pengetahuan Allah, yang makna Allah supaya Allah mengetahui untuk memberitahukan kembali. Maka dalam bahasa Arab adalah liyuzhir linnas,
supaya Allah menampakkan kepada manusia siapa orang-orang beriman dan siapa orang-orang munafik. Sehingga kita tahu siapa orang beriman, siapa orang munafik, maka musibah tersebut sangat berharga bagi kita. Maka kalau tahu siapa kawan kita yang sebenarnya, siapa yang bukan kawan kita, itu diuji dengan ujian. Kalau sekarang ini kumpul-kumpul ini belum tahu lagi siapa kawan yang sebenarnya. Kapan tahu? Pergi kita musafir dengan kawan itu selama seminggu umpamanya. Nanti habis bekal. Nah, ketika habis bekal itu barulah nampak siapa kawan, siapa yang tidak. Nanti kita pergi umpamanya ke satu tempat yang jauh sekali di pedalaman sana. Jalannya pula umpamanya berlobang-lobang, berlumpur. Nampaklah siapa kawan, siapa yang tidak. Yang mau menyelamatkan dirinya sendiri, itu bukan kawan itu. Karena kawan yang sebenarnya adalah bersama-sama dalam kesusahan. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu adwan tada'a sairul jasadi bis sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman itu, mereka sesama mereka adalah sebagai satu tubuh. Apabila yang satu sakit, maka keseluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Nah, itu dia tuh mesti diuji. Dengan apa diuji? Nah, dengan musafir, dengan kesusahan. Silakan. Umpamanya pergi haji berapa? 50 hari. Nah, ini bisa juga membuktikan siapa kawan, siapa yang bukan kawan. Yang kawan yang memang mau menolong kita, memperhatikan kita, dan mau berbagi rasa dengan kita. Tetapi yang bukan kawan adalah yang mau menangnya sendiri, hanya ingin untuk dirinya sendiri, tak pernah berbagi dengan orang lain. Nah, jadi kita mana tahu mana kawan, mana yang bukan kawan, karena perkara itu tersembunyi di dalam hatinya. Nah, dengan perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian yang berlaku, perbuatan dan kejadian itulah yang menampakkan kepada kita siapa yang beriman, siapa yang sebenarnya munafik. Inilah dia musibah yang dialami oleh umat Islam ketika perang Badar, ketika perang Uhud, 1 tahun setelah perang Badar. Dan apa-apa yang menimpamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka dengan izin Allah dan supaya Allah mengetahui orang-orang beriman untuk memberitahukan kepada umat Islam, ini dia orang-orang beriman, dan supaya Allah mengetahui orang-orang munafik untuk memberitahukan kepada orang-orang beriman, itu dia mereka, orang-orang munafik. Kemudian wakila lahum, dan dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, ta'alau, mari sini, qatilu, berperang fi sabilillah, di jalan Allah, awidfa'u, atau tolonglah dirimu sendiri. Maknanya mari di sini tolong agama Allah. Kalaupun tak mau menolong agama Allah, tolonglah diri sendiri, yaitu dengan berperang. Apa sebab? Sebab kalau tidak mau berperang, nanti kafir Quraisy datang ke Madinah ini, maka datang ke Madinah ini akan menguasai kita, akan menjajah kita, akan menyiaya kita, akan menyengsarakan kita. Maka nanti kita mungkin akan diusir dari tanah air kita ini. Maka paling tidak, kalau tidak mau berperang di jalan Allah, paling tidak adalah jaga marwah dan kemuliaan diri sendiri, yaitu dengan ikut berperang. Itu dikatakan pada orang munafik. Tapi apa jawaban orang munafik? Qalu, mereka menjawab, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami mengetahui ada peperangan, pasti kami akan ikut kamu. Oh, macam berani pula. Tapi kami mengetahui ini tak akan ada perang ini, karena perjalanan ke Uhud itu juga panjang. Tak ada perang ini, maka kami mau pulang sajalah. Padahal sebenarnya dalam hati mereka takut mati. Maka cari-cari alasan apa ya, alasan yang sesuai.
Kalau dikatakan kita pengecut, tak mungkinlah. Katakan sajalah, tak akan ada perang ini, maka daripada kami teruskan perjalanan sia-sia karena tak ada perang, maka kami pulang sajalah. Itu makna dari ayat ini. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka mengatakan, sekiranya kami mengetahui ada peperangan, niscaya kami akan mengikutimu. Ada lagi satu tafsiran, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua ini bagus juga. Ini tidak kita sebut dalam risalah itu. Tafsiran yang kedua ini, sekiranya kami mengetahui peperangan, niscaya kami akan mengikutimu. Tapi nampaknya bukan perang ini. Apa sebab? Sebab yang akan kita hadapi ini adalah pembunuhan diri kita sendiri ini. Karena kalau perang sebanding, ini nampaknya tak sebanding ini. Kita hanya 1000, sementara musuh 3000. Ini bukan perang ini. Ini sama dengan membunuh diri ini. Tak payahlah kami ikut. Kami pulang sajalah. Nah, ini makna. Sekiranya kami mengetahui peperangan betul-betul perang, niscaya kami akan ikuti kamu. Tapi kami tak mau mengikuti kamu, karena yang akan dihadapi ini 3000 orang. Ini bukan perang, ini sama dengan membunuh diri kami sendiri. Maka kami pulang sajalah. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini bagus juga. Bermakna mereka takut mati. Jadi dari perkataan ini nampak sekali mereka adalah orang-orang yang takut mati. Kalau mereka adalah orang-orang yang takut mati, maka pastilah mereka ini bukan orang-orang beriman. Maka terbuktilah siapa yang takut mati? Orang-orang munafik. Maka terbuktilah mereka ini orang-orang munafik. Maka Allah pun menyebutkan mereka itu lil kufri, kepada kekufuran, yauma idzin, pada hari itu, aqrabu minhum lil iman, lebih dekat berbanding kepada keimanan. Sebab apa? Sebab perkataan yang seperti itu hanya dikatakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang beriman tidak akan mungkin mengatakan perkataan yang sedemikian rupa. Mungkin orang-orang beriman mengeluarkan kata-kata takut mati, tidak mau berperang? Tidak. Maka perkataan mereka itu adalah perkataan orang-orang kafir. Maka mereka lebih dekat kepada kekufuran berbanding kepada keimanan. Tapi mengapa Allah menyebut mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan? Mengapa tidak langsung saja mereka itulah orang-orang kafir? Karena perkataan mereka itu adalah perkataan yang memang dikatakan oleh orang-orang kafir. Tapi mengapa Allah tak menyebut demikian? Maka tafsirannya adalah mereka itu menampakkan diri mereka sebagai orang-orang beriman. Tetapi meskipun mereka mengaku sebagai orang-orang beriman, menampakkan sebagai orang-orang beriman dengan ikut berperang keluar dari Madinah, tetapi rupanya setelah dalam perjalanan mereka melihat musuh itu jumlahnya lebih ramai, mereka memilih untuk pulang. Nah, memilih untuk pulang itu nampaklah kekufuran. Jadi Allah pun menyebut mereka memang mengaku beriman, tetapi perkataan mereka yang tak mau berperang itu lebih dekat kepada kekufuran berbanding pengakuan mereka sebagai orang-orang beriman. Oh, jadi ada juga orang yang seperti itu ya? Oh ya, ada. Orang munafik ada pada masa dahulu? Ada. Orang munafik ada pada masa sekarang? Lebih banyak. Lebih banyak. Bukan main. Kalau tampil di hadapan orang banyak macam pahlawan, macam orang yang banyak berjasa, tetapi rupanya adalah orang yang berkhianat, orang yang mengabaikan amanah. Ini orang-orang munafik. Dan kita lihat mereka itu ramai pada hari ini. Bercakap bukan main pandai, tapi lain yang disebut, lain pula yang dilakukan. Nah, yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah yang tersimpan di dalam hati mereka. Mereka zahirkan, mereka nyatakan dengan perbuatan,
maka Allah pun memberitahukan kepada kita, oh rupanya munafik rupanya. Hanya saja kita pula jangan cepat tunjuk hidungnya, kamu munafik ya, jangan. Maka kita pula menjadi berhati-hati dan berwaspada terhadap orang-orang munafik itu. Orang munafik ini orang yang bermuka-muka, tidak satu mukanya, banyak mukanya, banyak sekali muka. Macam musang berbulu ayam. Dia musang tapi dia berbulu ayam. Hei ayam, tak ada masalah kamu, saya juga ayam seperti kamu. Ini tengok bulu saya ayam. Rupanya dia musang, karena dia ingin menangkap anak ayam tersebut. Ini biasanya mata-mata yang buat macam ini. Spion, spy, agen rahasia. Nah, nampak seperti kawan, oh rupanya dia lawan. Nampak seperti yang membantu, rupanya dia adalah sebagai yang akan mencederakan kita. Mereka ini adalah menikam, tapi bukan dari depan, menikam dari belakang, menggunting, tapi dalam lipatan, macam api dalam sekam, tak ada nampak apa-apa, rupanya sudah membakar di dalam sana. Ini pepatah-pepatah kita banyak memberikan pengajaran. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Nah, semakin terang apa yang disebutkan tadi. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Allah pula melihat yang dari mulut atau yang di dalam hati. Yang di dalam hati. Kalau di dalam hati adalah kekufuran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Mereka menyembunyikan kekufuran. Apa sebab mereka menyembunyikan kekufuran? Sebab mereka punya kepentingan. Kalau dizahirkan kekufuran, umat Islam tak mau bersama dengan mereka. Mereka tak dapat bersama dengan umat Islam. Sementara kebersamaan dengan umat Islam itu akan mendapatkan keuntungan bagi mereka. Mengapa mereka pergi berperang dalam perang Uhud? Sebab mereka melihat umat Islam dalam perang Badar menang. Nah, ini kalau perang sekali lagi bisa menang juga ini. Marilah kita pergi berperang. Rupanya dalam perang Uhud kalah. Nah, mereka pun kecewa. Ingin hati ikut perang menang, rupanya kalah, maka kecewa. Itu yang sebahagian yang masih lagi ikut. Yang sebelumnya kembali lagi ke Madinah. Nah, yang kembali ke Madinah ini diceritakan pula dalam ayat yang berikutnya, yaitu alladzina qalu li ikhwanihim, yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Siapa ini maksud saudara-saudara ini? Yang dimaksud adalah sesama munafik. Maka orang munafik, siapa saudara-saudara orang munafik? Orang-orang munafik juga. Apa yang mereka katakan kepada saudara-saudara mereka? Waqa'adu, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak pergi berperang. Mereka berdiam di rumah, mereka pulang kembali ke Madinah. Apa kata mereka? Sesama mereka, lau ata'una, kalau mereka itu mau mematuhi kita, tak pergi berperang, ma qutilu, niscaya mereka itu tak terbunuh. Beruntung kita ini tak pergi berperang, tak terbunuh kita. Alangkah ruginya mereka itu. Mereka pergi berperang, mereka pun terbunuh. Mestinya mereka bersimpati dengan umat Islam yang terbunuh dalam perang Uhud, tapi mereka pula tak bersimpati. Perkataan mereka ini perkataan tidak bersimpati ini. Bahkan perkataan mereka ini adalah perkataan untuk menyakitkan hati orang-orang beriman. Dan memang orang munafik itu senantiasa perkataan mereka membuat sakit orang-orang beriman, membuat pedih hati orang-orang beriman.
Maka Allah menyebutkan balasan untuk orang munafik ini azab yang pedih. Kalau untuk orang-orang kafir, azab yang besar. Walahum azabun azim. Itu untuk orang-orang kafir. Tapi kalau untuk orang-orang munafik, walahum azabun alim. Untuk orang munafik, azab yang pedih. Mengapa untuk orang munafik azab yang pedih? Sebab perbuatan mereka itu memedihkan hati umat Islam. Pedih kita dibuatnya. Nampak macam beriman, tapi rupanya tidak, tertipu, terpedaya kita dibuatnya. Memedihkan hati kita, maka balasan untuknya azab yang pedih. Begitu juga dalam ayat ini. Perkataan mereka ini memedihkan hati orang-orang beriman. Itulah dia. Pergi juga berperang, tak mau patuh kepada kami, mati dalam medan perang. Tengok kami ini, tak pergi medan perang, tak mati kami. Ini perkataan yang memedihkan. Kalau bahasanya lebih mudah tuh, pergi juga lah berperang, matilah kau. Itu perkataan yang itu kalau yang terdengar di kalangan orang awam. Kalau dalam bahasa Melayunya, apa dan muka awak tuh? Pergi juga awak waktu berperang, mati awak di sana. Tengok saya di sini, tak ada pergi berperang, hidup saya. Ini perkataan yang macam ni memedihkan hati. Jadi, mengapa mereka mengatakan perkataan tersebut? Untuk memedihkan hati orang-orang beriman. Itulah dia sikap orang-orang munafik. Jadi dengan musibah kalahnya dalam perang Uhud, nampaklah siapa orang munafik dan siapa orang-orang beriman. Dapat memisahkan orang munafik dari orang beriman, itu adalah satu keberuntungan. Karena kalau masih bercampur juga, ini akan menyusahkan. Apalagi kalau sama-sama ikut perang, akan menyusahkan. Karena perbuatan mereka itu, perkataan mereka itu memedihkan hati orang-orang beriman, dan nampak sekali kebohongan sebenarnya dari perkataan tersebut. Maka Allah pun menyampaikan kepada Rasulnya supaya menyampaikan kepada mereka. Mereka betul tidak itu mengatakan perkataan seperti itu? Apakah pergi berperang mati, kemudian tinggal di rumah hidup, tidak mati? Maka disampaikan kepada mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Maka tolaklah kematian dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar, apabila Allah telah menetapkan kematian ke atas dirimu. Mampukah kamu menolak kematian? Dikatakan kepada orang-orang munafik. Orang munafik tahu tak akan mungkin mereka menolak kematian. Kalau kematian sudah ditetapkan ke atas mereka, maka sebenarnya kematian bukan kaitannya dengan medan perang. Kematian itu sebenarnya kaitannya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak mati. Meskipun kematian itu di atas tempat tidur. Nah, tadi sudah kita terangkan, sebenarnya tak perlu merasa takut dengan kematian di medan perang, sebab kematian di medan perang adalah kematian yang mulia. Seperti apa kemuliaannya kematian di medan perang, seperti apa tingginya kedudukan kematian di dalam perang, ini akan disebutkan dalam ayat yang berikutnya. Yaitu, jangan kamu mengira orang yang mati di medan perang itu mereka adalah mati. Mereka itu sebenarnya tetap hidup, dan mereka senantiasa mendapat rezeki dari sisi Allah. Nah, tentang ayat ini insyaAllah kita akan bahas dalam pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.